Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membuat video tutorial cara membuat aplikasi media pembelajaran dengan materinya adalah barisan dan deret aritmatika. Tentunya aplikasi yang sudah saya buat. Oke, di sini saya membuat menggunakan kodular. Kalian bisa cari aja. Kalian bisa cari aja websitenya kodular.io. Oke, di sini saya sudah membuat di sini. Mungkin di sini saya akan memberikan cara membuat layout yang awal ini aja. Oke, jadi kita langsung klik saja membuat aplikasi. Lalu kita create project. Create project misalkan misalkan project 1 gitu. Nggak boleh ada spasi. Project 1. Lalu app name-nya percobaan 1 gitu. Udah finish. Oke. Di sini pertama kita matikan dulu titelnya, kita matiin biar yang atas ini hilang. Lalu open screen animation-nya close-nya aja. Close ini kita atur zoom, terserah mau yang mana sih sebenarnya. Habis itu untuk background image-nya, karena tadi kan di sini kan saya background-nya warna biru ini ya. Nah, ini saya sudah membuat background-nya di Canva. Oke, jadi kita upload saja background-nya. Pertama kita upload dulu. Kita upload terlebih dahulu background-nya. Oke, background-nya yang ini ya, gambar depan gua ya, ya ini ya. Oke, kita langsung pilih yang sudah tadi kita upload. Nah, sudah seperti ini. Lalu tadi kan di sini ada lambang UIN ya, lambang UIN sama button volume mati sama volume nyala ya. Volume suara mati dan suara nyala. Oke, untuk ini kita upload dulu kayak gambar dari logo UIN. Nah, ini logo UIN. Logo UIN 1, logo UIN. Lalu kita upload juga icon volume nyala dan volume suara nyala dan suara mati. Nah, ini volume nyala dan volume matinya kita upload. Nggak bisa bareng-bareng ternyata. Volume nyala, terus sama logo UIN. Nah, sudah. Oke, untuk cara menaruh logo UIN-nya di sini, kita bisa pencet layout, terus general,
Terus kita pilih yang vertical arrangement, ininya lebarnya filteran. Untuk ketinggiannya kita misalkan 50, kekecilan 60, 70 lah, 70. Nah, pas tuh 70. Lalu kita taruh image. Kita taruh image. Ininya ketinggiannya filteran. Ininya coba ini berapa dia? 80. Itunya 80. Ininya juga 80. Kita dulu, berarti ininya ketinggiannya 80. Nah, kita upload logo Win-nya. Ini biar kelihatan, backgroundnya kita non. Oke, itu logo Win di situ. Lalu di sini ada icon volume nyala dan volume mati. Kita bikin layout, terus space. Oke, berarti ini jangan pakai yang ini, pakai yang horizontal aja, biar dia bisa digeser ke samping kanan kiri. Mar, jokoin Mar, taruh kebayang 80. Ini background colornya none. Kita kasih space. Ininya 50, kecilan 120, 150. Oke, pas ya, 150. Selanjutnya kita taruh vertical arrangement di sini. Nah, terus kita taruh image, terus space di bawah image-nya, dan image-nya lagi di bawah space. Oke. Jadi kita ini 30. Ini volume nyala. Dulu ini backgroundnya kita hilangkan biar kelihatan. Nah, ini filteran, ininya 10 aja. Terus yang ini volume nyala, ininya 30. Oke, seperti itu ya. Di sini kan kelihatannya dia agak ke atas ya, tapi kalau misalnya kita sudah kita lihat di HP, dia bakal menyesuaikan sama layar HP-nya. Selanjutnya kita bikin di sininya aplikasi media pembelajaran dan barisan dan deret aritmatika. Oke, kita bikin. Baik, setelah ini langsung kita taruh vertikal, lebarnya garam, kekecilan, ketinggiannya udah 100. Oke, mungkin cukup. Lalu background colornya on. Nah, di sini kita tambahin label. Karena tadi kan sebentar.
tulisannya aplikasi dan maka aplikasi media pembelajaran ya, aplikasi media pembelajaran. Ini kita bikin di tengah. Ini juga horizontalnya center biar di tengah. Lalu fontnya 40. Lalu ini berarti kegedeannya 30. Ininya otomatis saja. Terus di bawahnya ada tulisan ini berarti jangan otomatis. Ininya ketinggiannya jangan otomatis. Ketinggiannya berarti misal 30. Level 1 30 enggak 50. Nah, pas ya. Lalu di level 1-nya barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Nah, ini kan ada fontnya dia ya. Kita belum upload font, kita upload dulu fontnya untuk di download. Kalian bisa download dari Google. Mana ya? Ini ya, jadi folder ini kita upload. Nah, setelah itu aplikasi media pembelajarannya kita ubah fontnya pakai, nah yang bawahnya juga, yang bawahnya fontnya kita ubah. Ini center biar ke tengah. Terus warnanya apa? Ini warnanya saya samain sama background yang biru ini. Terus yang bawahnya nah ini level 2. Sebentar. Bisa. Nah, ini nge-lag. Project 1. Nah, ini warnanya apa ya? Warnanya apa tadi?
Kenapa udah dua ini warnanya terus di bawahnya ada gambar matematika. Kita upload terlebih dahulu gambarnya. Gambar ini dia. Nah, lalu kita taruh image, terus gambar depan. Ukurannya berapa? Ukuran 35-90 35-90 dan 90. Nah, terus biar di tengah sininya dari atas. Terus di bawahnya ada tombol ya, ada tombol mulai. Terus biar bagus kita kasih cut view biar dia bisa bulat. Cut view nya ininya 10, terus lebarnya misalkan kita nyatakan langsung. Cut view nya otomatis semua ya, semua. Terus ini backgroundnya kita hilangin jadi nol. Terus car view nya warnanya warna merah ya, warna merah. Nah, oke, kurang lebih seperti ini cara membuat layout untuk tampilan depan. Oke, yang selanjutnya tadi kan kita sudah belajar cara membuat screen yang pertama ini, layout yang pertama. Selanjutnya kita lihat ini, kalau misalkan si tombol mulainya dipencet, dia bakal ke screen 2. Screen 2 itu adalah menu utama. Bagaimana caranya? Jadi di sini kan tombol mulai ini merupakan button ya. Jadi kita pencet blok. Nah, pada saat kita pencet nih, ketika ini mulai ini kan ada di mulai ini kan button 1 ya nih, button 1. Jadi ketika button satunya itu diklik, nah ini ketika button satunya itu diklik, dia bakal yang pertama dia bakal matiin suaranya. Yang kedua dia bakal membuka screen lain yang namanya screen 2. Screen 2 itu yang tadi, yang menu utama. Yang ini yang menu utama. Oke. Nah, gimana cara masukin suara? Jadi cara masukin suara itu kita bisa pencet user interface, lalu kita pencet media, terus playernya masukin ke dalam ke dalam layar. Nah, di sini player, terus kita tinggal pilih sound ya, atau suara apa yang pengen kita iniin. Kalau sudah kita atur, jadi kita pencet di sini
kita pencet nih screen 1, terus yang ini tiara Z ini. Jadi ketika screen 1 itu kebuka gitu, jadi ketika screen 1 itu kebuka, dia yang pertama dia bakal ngerubah button 3 nya itu background colornya itu menjadi putih. Button 3 itu yang ini, button 3 itu yang, nah dia button 3 itu yang icon volume nyala dan volume mati. Volume matinya itu icon button 2, volume nyala button 3. Jadi button 2 dan 3 itu merupakan tombol ini, tombol volume nyala dan volume mati. Selanjutnya label 2 dan label 1 fontnya bakal keganti dengan font yang sudah saya download, namanya wafflestory.ttf. Ini karena kan kalau di Kodular itu kan fontnya terbatas ya, jadi saya mendownload font dari Google untuk menambahkan font sendiri gitu. Selanjutnya pada saat screen itu kebuka, dia bakal menjalankan suaranya. Terus yang ini tuh blok yang ini, ini sama ini apa, dia menambahkan icon. Dari font Awesom ya. Jadi saya sudah, jadi di Kodular itu sudah memberikan kemudahan gitu. Jadi kalau misalkan kita cari nih di website font Awesom, di sini sudah terdapat banyak icon. Dan kalau misalkan pengen kita ambil nih icon, misalkan icon address card, kita tinggal copy saja kode ini. Kita copy saja kode itu. Lalu untuk posisi saya taruh di kanan. Lalu icon name-nya itu tadi yang kode tadi masukin. Terus icon color-nya saya pilih warna putih. Paddingnya 20. Padding itu merupakan jarak dari suatu objek kepada pinggirnya itu loh, pinggir. Misalkan ada suatu kotak, terus dalam kotaknya itu ada tulisan. Nah, padding itu merupakan jarak tulisan terhadap sisi kotaknya itu, seperti itu. Lalu size-nya 100. Oke. Selanjutnya ada ini, kalau misalnya saya pencet, dia bakal ke screen 2. Nah, ini cara apa ini, kalau misalkan kita pencet, dia bakal ke screen pertama, sama seperti tadi caranya. Lalu di sini ada tombol materi. Ini kalau misalkan kita pencet materinya, dia juga apa, ngejalanin musik ya. Jadi kalau misalkan materinya kita pencet, kita lihat. Nah, ketika materinya itu diklik, dia bakal membuka screen lain yang namanya sebelum materi. Dia bakal membuka screen lain yang namanya sebelum materi. Kita lihat sebelum materi. Nah, ini sebelum materi. Nah, di sini saya sebelum belajar gitu, saya pengennya berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Jadi di sini saya juga udah memberikan suara. Jadi ada musiknya, bukan musik sih, ada musik suara, musik doa gitu. Jadi doanya itu jadi ada, nanti kalau misalkan screen tadi dibuka, dia bakal keluarin musik ini. Oke, jadi seperti itu. Ini kita tampilin gambar. Ini untuk menampilkan gambar, kita taruh image seperti yang tadi, sama ini label. Oke, ini layoutnya ditumpuk-tumpuk ya. Layoutnya saya tumpuk-tumpuk biar menyesuaikan labelnya di mana letaknya dengan HP saya. Oke, selanjutnya kalau misalkan ini apa, tombol selanjutnya kita pencet. Nah, ketika button 1 tadi, button 1 itu selanjutnya
dipencet, dia bakal membuka screen lain yang namanya layar materi. Kita pencet screen layar materi. Nah, di sini kita di sini tuh nanti bakal keluar PDF di yang putih ini. Yang putih ini bakal keluar PDF. Nah, cara menampilkan PDF pada Kodular. Pada Kodular itu sudah memberikan extension. Jadi di sini kita bisa mencari. Pada Kodular itu banyak extension ya. Kita misalkan kita cari extension Kodular PDF gitu. Nah, di sini tuh banyak. Kalian bisa download saja extensionnya. Oke, di sini saya sudah download extensionnya. Nama filenya itu adalah, pokoknya nih, nama filenya itu adalah ini, YT Deep Host PDF Viewer. Pokoknya formatnya itu adalah IX. Formatnya adalah IX. Nah, di sini saya sudah upload. Nah, kalau misalkan sudah diupload, diimport, maksudnya diimport, dia bakal keluar kayak seperti ini. Nah, ini tinggal di drag saja ke layarnya. Nah, saya sudah drag extensionnya. Nah, ini saya pakai yang in-app PDF Viewer. Nah, jadi pada saat si layar materi ini kebuka, jadi layar materi itu yang ini, layar materi itu yang ini, layar materi. Jadi pada saat layar materi itu kebuka, dia bakal memanggil si extension yang tadi. Extension yang tadi dengan layoutnya adalah vertikal. Saya layout vertikal itu maksud vertical arrangement itu yang jadi tuh saya tuh di sini nih, yang kotak putih ini merupakan vertical arrangement gitu loh. Jadi layout di sini maksudnya PDF-nya itu mau taruh di mana gitu. Nah, saya sudah bikin di sini layout arrangement dengan ininya fill parent semua, ketinggian dan lebarnya fill parent semua. Oke, selanjutnya name ini merupakan nama PDF-nya. Jadi kita ekspor dulu, kita upload dulu asetnya yang PDF materinya, kita upload PDF materi. Selanjutnya di sini ada swipe orientation. Di sini saya memilih untuk menggesernya itu secara horizontal, jadi ke arah kanan dan ke kiri. Selanjutnya background colornya sini saya pilih warna putih untuk PDF-nya. Jadi PDF-nya biar terang gitu, saya kasih warna putih. Selanjutnya di sini label ini untuk fontnya label satunya Waffle Story dan button satunya juga Waffle Story. Untuk font yang ini yang bisa digeser atau di zoom dan kembalinya. Oke, jadi ketika button satunya diklik, button satu itu yang kembali ini, ketika dia diklik dia bakal ke screen 2 itu yang menu utama tadi, yang menu utama ini. Nah, sekarang kalau misalkan tombol latihan kita klik, kalau tombol latihan kita klik, dia bakal ke screen yang namanya quiz. Kita buka screen yang namanya quiz. Nah, di sini saya bikin label yang namanya soal ke. Lalu di sini ada label pertanyaan. Selanjutnya di sini terdapat 5 pilihan. Jadi pilihan A, B, maksudnya ada 5 pilihan. Nah, untuk codingannya sendiri lumayan panjang. Jadi oke, kita mulai dari awal ya. Jadi itu pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin list pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi kita bikin variabel, kita bikin suatu variabel yang namanya pertanyaan. Lalu kita bikin list nih, kita bikin list dari pertanyaan tersebut, kita bikin soalnya. Kalau udah kita bikin
apa variabel untuk pilihan A kita bikin list juga. Lalu juga untuk pilihan B kita bikin variabel listnya, pilihan C, pilihan D, pilihan E, dan terakhir untuk variabel jawaban kita bikin listnya. Jawabannya itu B, A, C, B, 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 dan seterusnya. Kalau sudah dibuat, selanjutnya kita bikin variabel lagi. Kita bikin variabel yang namanya variabel indeks. Variabel indeks dan variabel skor. Jadi variabel indeks ini maksudnya apa? Variabel indeks ini maksudnya untuk menentukan soal. Jadi kan soal itu kan dimulai dari soal nomor 1. Nah, variabel indeks ini untuk untuk menentukan soal nomor berapa gitu. Dan untuk variabel skor di sini kita mulai dari 0 karena kan skor itu dimulai dari angka 0. Selanjutnya di sini kita bikin prosedur. Di sini saya buat prosedur namanya soal. Jadi tuh tadi kan pada saat screen ini kebuka. Nah, pada saat screen kuis yang sekarang ini kita lagi bicarakan, screen ini kita buka, dia bakal memanggil yang namanya prosedur soal. Prosedur soal itu yang mana? Prosedur soal itu yang ini. Prosedur soal itu yang ini. Nah, yang ini. Jadi, pada saat prosedur soal ini dijalankan, dia bakal men-set soal mengganti teksnya menjadi soal no, lalu get global index, lalu dari 10 soal. Jadi get global index ini merupakan dari sini get global index. Misalkan 1 atau 2. Nah, untuk pertambahan soalnya itu nanti saya jelaskan. Jadi intinya untuk blok yang ini itu untuk memberikan tulisan. Jadi pada di sini nih, ini kan soal ke nih, label soal ke. Nanti di label soal ke ini bakal ada tulisan di sini. Tulisannya itu soal no, terus global indeksnya nomor berapa dari 10 soal, seperti itu. Lalu untuk blok yang kedua ada blok pertanyaan. Nah, di sini blok pertanyaan ini bakal memasukkan teks dari global pertanyaan. Global pertanyaan itu yang tadi kita buat. Nah, yang ini. Jadi bakal memasukkan soal dari global pertanyaan yang sudah kita buat tadi listnya. Lalu dia bakal jadi tuh menyesuaikan gitu. Menyesuaikan si indeks. Indeks itu apa? Indeks itu merupakan soal keberapa gitu. Jadi kalau misalkan soal yang berada di soal nomor 1, dia bakal mengambil pertanyaan pada soal nomor 1, seperti itu. Lalu untuk button A juga sama. Button A dia bakal mengambil pada variabel pilihan A sesuai dengan soal nomor berapa, seperti itu. Pilihan B, C, D, dan E. Nah, jadi untuk prosedur soal ini untuk menaruh untuk menaruh tulisan pada screen soal, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini yang paling penting. Jadi di sini ketika si button A-nya itu diklik, dia bakal melakukan sini ada jika select item. Jadi jika si penggunanya itu mengklik jawaban A, dia bakal mengklik jawaban A, dia itu bakal ngecek nih, bakal ngecek dari si global jawaban. Global jawaban apakah kalau misalkan global jawabannya itu sama dengan A, kalau misalkan juga global jawaban sama dengan A, dia bakal men-set global score ditambah 10, seperti itu. Jadi indeks di sini merupakan soal keberapa ya? Di indeks ini merupakan soal keberapa? Jadi kalau misalkan when button A ini diklik dan dari global jawabannya itu merupakan A, dia bakal ditambah 10, seperti itu. Lalu jika global index itu merupakan nomor soal. Jika nomor soalnya itu udah mencapai nomor 10, then dia bakal membuka screen lain yang namanya hasil kuis. Nah, di sini saya sudah membuat screen yang namanya hasil kuis.
Nah, di sini nanti bakal keluar di sini nih. Di nilai di sini bakal keluar nilainya. Ini oke, kembali ke kuis. Nah, jadi pada saat ini dia bakal bakal membuka screen hasil kuis dan dia bakal mengirimkan value dari global score. Global score ini apa? Global score ini merupakan skor yang sudah jadi kan soalnya kan udah nyampe nomor 10 ya. Berarti kan soalnya kan udah yang benarnya itu kan sudah ditambah-tambahin 10 dong, ya kan? Nah, dia bakal mengirimkan hasil global score itu ke screen hasil kuis seperti itu. Nah, di sini ada else nih. Kecuali jika global indexnya itu belum mencapai nomor 10, jadi kan if if global index if global index sama dengan 10 ya. Nah, kalau misalkan kecuali global indexnya bukan di nomor 10, dia bakal menambahkan global indexnya itu tambah satu seperti itu. Jadi kalau misalkan contoh misalkan kita berada di soal nomor 2. Nah, nomor 2 itu kan bukan 10 ya. Berarti kan dia bakal ke sini nih, ke blok yang ketiga ini. Nah, dia bakal menambah soalnya itu satu. Jadi yang tadinya soal nomor 2 ke soal nomor 3. Selanjutnya dia bakal memanggil soal soal apa prosedur soal yang atas tadi. Seperti itu. Jadi ini seperti pengulangan bolak-balik seperti itu. Lalu kita buat juga untuk button B, button C. Ini kita tinggal ubah ini saja button C. Lalu button D dan button E-nya seperti itu. Selanjutnya tadi kan eh, dia bakal ke hasil kuis ya, ke hasil kuis. Nah, di sini kan nilainya bakal keluar nih di sini saya naruhnya nilai nih, di label namanya nilai. Nah, jadi pada saat when hasil kuisnya itu kebuka, dia bakal melakukan si nilainya itu teks. Teks ini maksudnya bakal menuliskan sebuah teks dari value yang didapat dari screen quiz yang tadi. Seperti itu. Ini kalau player 1 star ini maksudnya dia bakal menjalankan sebuah musik. Jadi di sini saya menambahkan suatu musik, musik kaget, kaget lah, musik kaget. Nah, selanjutnya di bawah sini ada tombol pembahasan dan tombol kembali. Untuk tombol kembali dia bakal ke screen 2, bakal ke menu utama. Lalu untuk tombol pembahasan dia bakal ke dia bakal ke screen yang namanya pembahasan. Kita buka screen pembahasan. Oke, screen pembahasan. Nah, ini sama sama kayak yang tadi ya. Ini jadi di sini bakal ada PDF. Saya cuman copy paste aja yang sama yang materi tadi, yang screen materi. Kalian tinggal saya tinggal ubah dikit aja seperti nama filenya. Lalu udah sih. Cuman nama filenya aja berarti kan yang tinggal diubah sama ya, udah tinggal nama filenya aja yang diubah. Lalu kita balik ke screen 2 ke menu utama. Nah, di sini ada tentang nih. Sini ada tentang. Kalau tentangnya ini dipencet, mana tentang nih. Kalau misalnya tentang ini dipencet, dia bakal ke screen 3. Screen 3 itu isinya, isinya ada foto saya, lalu ada data saya di sini, nama, NIM, kelas, lalu ada pengantar. Seperti itu. Di sini ada tombol kembali. Kalau misalnya dipencet dia bakal ke menu utama lagi. Oke, mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya kita bisa ekspor APK-nya. Kita pilih yang ini yang atas. Kita ekspor. Oke, kita tunggu.
Nah, ini tinggal kita download saja APK-nya, lalu kita coba langsung di HP kita. Seperti itu. Oke, di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan aplikasi yang sudah saya buat. Pertama kita install terlebih dahulu aplikasinya. Kita install, pencet install anyway. Nah, sudah terinstall, lalu kita buka. Nah, di sini sudah muncul suaranya. Kalau kita pencet icon volume mati, dia bakal mati suaranya. Lalu kita pencet volume nyala, dia bakal nyala. Oke, kita pencet mulai. Nah, di sini ada tombol icon home. Kalau kita pencet, dia bakal balik. Lalu ada tombol materi. Nah, di sini sebelum kita belajar, di sini saya ada doa sebelum belajar. Ada suaranya juga untuk doa belajarnya. Lalu, nah di sini untuk materinya bisa kita geser. Lalu bisa juga kita zoom untuk memperjelas gambarnya. Lalu kita pencet kembali lagi. Kita pencet latihan. Nah, di sini latihan saya membuat 10 soal. Misalkan ini 40, 31, 75, 5+2, min 34, 27, 15, 210, 33, 462. Nah, di sini nilai saya mendapatkan nilai 10 dari 100. Lalu di sini ada tombol pembahasan. Kita bisa lihat pembahasannya. Bisa di zoom juga. Lalu kita pencet awal lagi. Ada di sini ada tentang. Nah, di sini ada tentang siapa pembuat aplikasi ini dan pengantarnya. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.